Hal lain yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan kita mampu membuktikan bahwa Al-Mahdi yang dijanjikan itu adalah imam ke-12 sesuai dengan keyakinan Syiah Al-Imamiyah Al-Itsna Asyariyah, kita akan bisa memecahkan teka-teki, kalau itu boleh diistilahkan dengan teka-teki. Kita akan bisa menyelesaikan perselisihan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di luar kaum muslimin, tentang siapa sosok sebenarnya yang dijanjikan oleh Allah untuk menjadi juru selamat akhir zaman. Karena dengan bisa membuktikan bahwa yang dimaksud dengan Al-Mahdi adalah imam ke-12, kita telah bisa memecahkan, sekali lagi, apa yang mungkin boleh kita istilahkan dengan teka-teki, bahwa sosok yang dimaksud itu siapa. Ketika belum ada kejelasan, berarti masalah ini semata mungkin masih hanya berada pada taraf konsep. Akan muncul kelak seorang pemimpin yang menebar keadilan. Namun kapan beliau akan datang, tidak ada yang mengetahuinya. Apakah sosok itu sekarang sudah ada? Juga mereka mengatakan belum lahir, kelak akan lahir. Ini akan menjadikan pembahasan tentang Al-Mahdi itu menjadi sekedar konsep yang tidak dihidupi, ya. Konsep yang tidak dirasakan. Berbeda apabila kita telah mampu membuktikan bahwa Al-Mahdi itu adalah imam ke-12 yang telah lahir, dan beliau sekarang juga sedang memimpin dan memantau dalam masa keghaibannya. Kita akan bisa merasakan bahwa apa yang kita yakini dalam sebuah konsep ini bukan semata konsep, namun sudah real. Sosoknya sudah ada dan siap memimpin. Namun menanti syarat-syarat, dan di antara syarat-syarat itu adalah kesiapan umat. Itu tentu akan menjadi motivasi tersendiri untuk berbenah diri, agar umat Islam yang telah meyakini sosok Al-Mahdi yang dijanjikan bersiap-siap dan berbenah diri untuk menyambut kehadiran juru selamat, untuk menyambut kehadiran penebar keadilan tersebut. Ini sekali lagi di antara beberapa konsentrasi atau alasan konsentrasi kenapa kita menganggap penting membicarakan tentang Al-Mahdi ajjalallahu farajahus syarif. Setelah kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang konsentrasi kita perlu, sebelum masuk kepada tema inti pembuktian tentang Mahdawiyah dan Al-Mahdi, ada 3 pengantar yang perlu kita sampaikan. Bahwa ada 3 fakta Qur'ani, ada 3 fakta yang mendapat penekanan dan perhatian khusus dalam Al-Quran Al-Karim, yang itu apabila kita fahami dengan baik, apabila kita bisa fahami sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, tidak alpa kita terhadap 3 poin mendasar dalam Al-Quran ini, kita bisa memaklumi, kita bisa memahami dengan baik konsep Al-Mahdi dan Al-Mahdawiyah. Apa 3 fakta Qur'ani yang mendasari kajian ini? Pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang risalahnya, berbicara tentang kenabian dan para nabi yang Allah utus,
Allah telah menjanjikan kejayaan, bahwa para nabi, apa yang mereka bawa untuk umat manusia, bahwa janji Allah untuk mereka adalah Allah akan menjayakan mereka, Allah akan memenangkan mereka. Ini adalah janji pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dijanjikan oleh para anbiya, yang kemudian Allah mengatakan bahwa apa yang dijanjikan oleh para anbiya itu pasti terwujud, karena itu adalah janji Allah. Para anbiya ketika menyampaikan janji itu, sebenarnya mereka adalah para penyampai wahyu. Mereka sedang menyampaikan janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Allah Subhanahu wa ta'ala tekankan dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tetapkan di dalam Zabur, min ba'di dzikri, setelah kami tetapkan di dalam Taurat. Tidak cuma ditetapkan dalam kitab Zabur, namun juga telah ditetapkan janji Tuhan ini di dalam kitab Taurat. Nabi Allah Musa telah menyampaikan kepada umatnya janji tersebut. Tentunya tidak cuma kepada dua nabi dan di dalam dua kitab suci tersebut. Pada kitab-kitab suci yang lainnya, pada penyampaian para nabi selain mereka berdua, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Dawud, janji itu telah mereka sampaikan. Apa isi janji itu? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun, bahwa bumi akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah akan mewariskan bumi, bukan sekedar sejengkal dari bumi, namun total bumi Allah akan wariskan kepada hamba-hambanya yang saleh. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji itu belum terwujud di zaman para anbiya. Janji itu belum terwujud di zaman Musa. Bahkan janji itu belum terwujud di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yakinlah bahwa ini adalah janji Allah yang pasti terlaksana. Ini adalah janji Allah yang tidak mungkin meleset. Ketika Allah menjanjikan bahwa bumi akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh dari hamba-hamba Allah, janji ini pasti terwujud. Ini yang perlu kita yakini sebagai mukmin, sebagai muslim yang percaya kepada Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah mengatakan, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun, sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Inilah janji pasti Allah, tidak mungkin meleset. Ini satu fakta Qur'ani yang perlu kita perhatikan. Fakta Qur'ani kedua adalah bahwa apa yang sedang diusahakan oleh para anbiya untuk merealisasikan tujuan itu, untuk mewujudkan janji Tuhan tersebut, apa yang mereka lakukan agar orang-orang yang saleh bisa memimpin di muka bumi itu tidak berjalan begitu saja tanpa ada penghalang, tanpa ada kekuatan-kekuatan yang berusaha menggagalkan usaha mereka. Jadi ada perlawanan antara kekuatan yang menyebarkan kebaikan dan menginginkan kebaikan dan kekuatan yang ingin
melawan kebaikan itu dan menggantikannya dengan kejahatan dan keburukan. Para anbiya datang untuk menebar keadilan. Para anbiya datang untuk memberi bimbingan kepada umat manusia agar menjadi orang-orang yang saleh dan kemudian mereka bisa menebarkan keadilan di muka bumi. Sementara agenda jahat musuh-musuh para anbiya adalah menebar kezaliman, merusak hamba-hamba Allah agar menjadi orang-orang yang zalim atau siap dizalimi, menerima kezaliman dari orang-orang kuat yang menzalimi mereka. Jadi apa yang Allah janjikan bahwa kejayaan, bahwa bumi akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang saleh, kendati itu pasti akan terwujud, namun jalan menuju itu penuh tantangan. Jalan menuju itu ada penghalang-penghalang, ada pihak-pihak yang memiliki justru agenda untuk merusak. Intinya agenda untuk menggagalkan apa yang menjadi cita-cita para nabi. Di antaranya Allah telah menyitir, Allah telah menjelaskan fakta itu dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah dalam surat Taubah ayat 32, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka, musuh-musuh para nabi, musuh-musuh kemanusiaan, menginginkan untuk memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka. Mereka ingin meniup melalui mulut mereka agar cahaya Allah itu padam. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Namun Allah enggan kecuali menyempurnakan cahayanya, kendati orang-orang kafir tidak menyukainya. Jadi sekali lagi, fakta kedua ringkasnya adalah bahwa akan ada kekuatan yang berusaha menggagalkan terrealisasinya janji Tuhan. Namun Allah menekankan sekali lagi dalam ayat itu, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu, dengan penekanan yang sangat Allah mengatakan bahwa dan Allah tidak memaukan kecuali menyempurnakan agamanya. Kekuatan apapun akan tergusur, kekuatan apapun tidak akan mampu menggagalkan, kalau boleh kita istilahkan dalam tanda kutip, proyek Tuhan. Apa proyek Tuhan? Annal arda yarithuha ibadiyah as-salihun. Ini fakta yang kedua, dan sebagai bukti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh, bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambanya yang saleh, tentu akan ada di sepanjang zaman sekelompok, walaupun mungkin jumlah mereka tidak banyak, namun mereka adalah kelompok yang solid, kelompok yang terbangun di atas sebuah ideologi yang jelas dan kokoh, kelompok yang berjalan di atas agenda yang jelas juga, bahwa agenda mereka adalah melangkah menuju merealisasikan cita-cita para anbiya. Riwayat-riwayat sangat banyak menyebutkan la yazalu ta'ifatun min ummati alal haq, senantiasa ada ta'ifah, sekelompok
dari umatku yang berada di atas kebenaran. Mereka berjuang di atas kebenaran, dan karena perjuangan mereka itu dengan agenda yang jelas, maka perjuangan mereka ini adalah ditujukan untuk merealisasikan agenda para anbiya. Di mana agenda para anbiya, sebagaimana nanti akan kita buktikan, akan terwujud, akan terrealisasi sebagaimana dalam fakta ketiga yang akan kita perjelas nanti, bahwa agenda para anbiya itu akan terrealisasi di bawah kepemimpinan Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Karenanya sekelompok dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berjuang di atas pondasi ideologi yang jelas dan dengan agenda yang jelas juga. Apa agenda yang jelas? Melakukan sebuah perjuangan demi menyerahkan kepemimpinan kepada Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Atau dengan kata lain, mereka berjuang dalam rangka melicinkan jalan. Mereka berjuang sebagai prajurit yang siap untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita para anbiya. Karenanya riwayat yang mengatakan mereka senantiasa berada di atas kebenaran sampai Al-Mahdi muncul di tengah-tengah mereka, sampai Al-Mahdi tampil di tengah-tengah mereka, memimpin mereka. Ini sebagai sebuah isyarat bahwa sekelompok dari umat ini berjuang di atas ideologi yang jelas dan di atas agenda yang jelas juga. Riwayat-riwayat itu sangat banyak dengan beragam redaksi. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Sekelompok dari umatku senantiasa berjuang di atas kebenaran hingga hari kiamat. Artinya bahwa akan selalu ada sekelompok dari umat Rasulullah yang memiliki ideologi yang jelas, yang memiliki agenda yang jelas, sedang berjuang untuk hari yang dijanjikan oleh Allah. Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Fakta ketiga yang ini saling berurutan antara fakta 1, fakta 2 dan fakta Qur'ani yang ketiga. Fakta Qur'ani yang ketiga, dan itu mendapat penekanan dalam Al-Qur'an sebagaimana diperjelas di dalam riwayat-riwayat dari Rasulullah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Tuhan yang telah mengutus rasulahu, utusannya, rasulnya, bil huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama kebenaran, liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Agar diunggulkan, agar dimenangkan di atas seluruh agama yang ada di muka bumi ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah tidak menyukai yang demikian. Jadi janji Allah, annal arda yarithuha ibadiyas salihun, yang diperjuangkan oleh para anbiya, diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperjuangkan oleh para pemimpin Islam sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu mendapat penentangan dari kekuatan kezaliman, kekuatan kegelapan, itu akan terwujud, akan terrealisasi di zaman Al-Imam Al-Mahdi, di tangan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu asy-syarif. Bahwa terkait dengan ayat tersebut, tentu ayat itu tidak menyebut-nyebut nama Al-Mahdi. Ayat itu tidak menyebut sosok Al-Mahdi.
Namun ayat itu mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli, agar Allah unggulkan di atas seluruh agama. Kapan? Ini adalah janji Allah. Ayat ini memuat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memenangkan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah di atas semua agama. Tentu kemenangan yang dimaksud bukan sekedar kemenangan argumentasi, karena kalau dari sisi kekuatan dan keunggulan argumentasi, Islam sejak awal sudah unggul. Bukan sesuatu yang Allah janjikan. Sejak Allah menurunkan firman Iqra, setelah disertai dengan bukti-bukti kebenaran dan keunggulan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ayat ini memuat janji. Karenanya para mufassirin, tidak terkecuali para mufassirin dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa dia mengutip keterangan dari seorang tokoh ahli tafsir generasi tabi'in yang bernama As-Suddi. As-Suddi berkata, kata Al-Qurtubi, As-Suddi berkata, terwujudnya janji ini adalah ketika Al-Mahdi bangkit. Tiada tersisa seorang pun di muka bumi ini melainkan memeluk Islam atau membayar jizyah. Kemudian dia mengutip pendapat lain. Setelah mengutip bahwa ini adalah pendapat As-Suddi, dan dia dukung pendapat ini, dia kuatkan pendapat ini, walaupun dia juga mengutip pendapat yang lainnya. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Al-Mahdi itu adalah Isa. Ada riwayat yang kemudian mengacaukan pikiran sebagian orang. Ada riwayat yang nanti mungkin juga kita akan singgung, yang mengatakan la mahdiya illa Isa, bahwa Mahdi yang dijanjikan oleh para anbiya, Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang pasti, itu tiada lain hanyalah Isa yang kelak di akhir zaman akan Allah turunkan lagi untuk memimpin umat ini. Kata satu riwayat tunggal yang sumbang, ya, riwayat ini riwayat yang ganjil, yang mengatakan la mahdiya illa Isa. Ulama ahli sunnah menolak riwayat ini dengan beragam bukti. Namun ada, sekali lagi ada riwayat itu. Dan kemudian sebagian mengatakan yang dimaksudkan dengan Al-Mahdi itu adalah Isa. Lalu apa kata Al-Qurtubi menyikapi pendapat itu? Dia mengatakan pendapat itu tidak benar. Pendapat yang mengatakan la mahdiya illa Isa itu pendapat yang tidak benar dan didasarkan kepada sebuah hadis yang tidak benar juga. Kenapa? Sebab ini alasan Al-Qurtubi, dan itu juga alasan para ulama yang lainnya. Sebab berita atau hadis-hadis yang sahih telah mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir artinya dengan jalur yang sangat banyak, sehingga memberikan kepastian bahwa benar-benar Rasulullah telah menyabdakan. Berbeda dengan hadis sahih. Hadis ketika sekedar sahih itu adalah belum tentu Rasulullah pernah menyabdakan demikian. Sebagaimana juga hadis kalau diberi status dhaif, belum tentu itu adalah Nabi tidak menyabdakan yang demikian. Hadis yang sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria begini dan begini menurut ahli hadis. Hadis yang dhaif adalah yang tidak memenuhi kriteria di atas. Namun apakah hadis sahih berarti pasti Rasulullah menyabdakan? Tidak ada kepastian. Para ulama pun tidak memberikan kepastian. Informasi yang didapat dari riwayat yang sahih itu sekedar zon. Namun ketika riwayat itu telah berbilang jumlah
jalurnya. Yang menyampaikan dari para sahabatnya juga berbilang, yang menyampaikan dari para tabi'innya juga berbilang, hingga para ulama dengan jumlah riwayat yang sangat banyak. Itu yang disebut dengan mutawatir. Riwayat yang mutawatir itu memberikan informasi pasti. Dalam bahasa ulama, yufidul ilma, memberikan kepastian informasi bahwa benar Rasulullah telah menyabdakan. Sekarang hadis-hadis yang mutawatir telah disabdakan oleh Rasulullah mengatakan bahwa Al-Mahdi minna ahlal bait. Mahdi itu adalah dari kami, dari kalangan kami ahlul bait, bukan orang Bani Israel. Isa adalah orang Bani Israel, bukan ahlul bait Nabi. Ini alasan Al-Qurtubi dan juga alasan para ulama yang lain, bahwa riwayat-riwayat hadis-hadis yang sahih secara pasti menyebutkan bahwa Al-Mahdi adalah min itrati, Mahdi dari keturunanku, dari ahlu baitku. Maka tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan la mahdiya illa Isa. Ala kulli hal, kembali kepada apa yang kita sampaikan dalam pengantar pertemuan kita pada malam hari ini, bahwa ada tiga janji pasti Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tiga fakta yang Allah tekankan di dalam Al-Quran Al-Karim dan kemudian diperjelas dalam riwayat-riwayat. Tiga fakta itu menjadi pondasi kita untuk masuk dalam kajian tentang Al-Mahdi. Fakta Qur'ani pertama adalah bahwa janji Allah pasti terwujud, yaitu annal arda yarithuha ibadiyah as-salihun, bahwa apa yang diagendakan oleh para nabi dan apa yang Allah janjikan pasti terwujud itu ditentang oleh kaum zalimin, ditentang oleh orang-orang yang tidak menginginkan dunia ini dipimpin dan dinaungi oleh keadilan. Kemudian fakta yang ketiga adalah bahwa realisasinya janji Allah itu adalah di tangan Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif.